zikir yang dimuliakan Allah. Tentu kita bersyukur kehadirat Allah untuk mengawali segala aktivitas kebaikan, karena kita menyadari bahwa kita terbimbing untuk melaksanakan aktivitas kebaikan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marak sasampun dengiring bahas bahwa taufik itu adalah manakala tekican sida-sida Allah motivasi berbuat taat, kemudian terwujudlah ketaatan itu dalam perbuatan, berarti lamun dua hal niki arak le dalam awak, berarti tiang peluru tekican taufik kudrat. Maka malam ini kita berkumpul di tempat niki, dia termotivasi diri kita, hati kita termotivasi untuk hadir. Kemudian motivasi itu tidak sekedar jadi angan-angan, tapi kita wujudkan sehingga kita hadir di tempat itu, di tempat ini. Maka malam ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sampun dengerin lupa, taufik ini datangnya dari Allah, bukan semata-mata karena kita, lalu semata-mata adalah anugerah dan hadiah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap pegawaian, lamun tingat kalimat niki, setiap pegawaian kebagusan maka tidak akan menimbulkan takabur. Nah, perjalanan manusia niki tersurut tuju untuk tulak kepada Allah, kembali kepada Allah. Namun dalam perjalanannya apa sak gawe, zikirkah atau ilmukah apa jagara, tidak terbebas dari hambatan-hambatan, ujian-ujian, termasuk gawe taat. Namun gawe taat ada ujian dari Allah. Dia ujian bahwa ini tersombong isi taat. Begitu ilmu tinggi, mungkin ilmu dalam mulai teparan. Kadang isi tes-tes batur kan. Maka kita lihat banyak orang yang ilmu dalam, tapi dia kadang tes-tes batur. Memang ketuan apa? Ada sembah nenek mereka. Ketika ada pertanyaan macam itu, batur dia ngaji sama lu kan. Batur bingung isi. Jangan-jangan itu tanda, saya tidak mengatakan itu kesombongan ini. Jangan-jangan itu tanda ada ketakaburan dalam hati. Maka ibadah setinggi apapun, ilmu sedalam apapun, kalau dibarengi dengan takabur, takabur inilah yang akan menghapus semuanya. Nabi jariawat takabur niki melepaskan diri atau apa ya? At-tabarri bahasa Arabnya. At-tabarri minal hawli wal quwwati illa billah. Melepaskan diri dari mengakui, melepaskan pengakuan diri bahwa apa samuk pegawai niki karena kita, tapi ini mengakuinya itu semua datangnya dari Allah. Nah, proses untuk mengakui itu dan merasakan itu kan tidak seberat. Prosesnya panjang. Ilmunya mungkin sekejap, ketahuan, dari barat ketahuan. Pertanyaan, apakah sudah dilatih? Apakah sudah dirasakan? Belum tentu. Tapi untuk merasakan harus dilatih. Sudahkah dilatih? Belum tentu. Dan untuk setelah dilatih bisa dirasakan, alat perasanya sudah dibersihkan atau tidak? Kan belum tentu. Itu ngone. Jadi mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak masalah ilmu, tapi masalah proses di dalam pencapaian itu. Yaitu poin. Nah, makin lamun dekadu teknologi makin niki pelunggu ngaji dan akhirnya ngaji niki Ihya Ulumuddin. Coba dibuka HP dalam musak canggih pajang-pajang niki, kita buka HP mau download kitab niki 4 jilid misalnya, kita download dia PDF baru dia. Ada atau tidak ada. Terus kalau kita baca ini panjang sekali, ratusan ribu halaman misalnya. Bagaimana supaya cepat memahaminya? Aran AI nani, artificial intelligence. Download upload AI, mau perintah AI, upload perintah. Ringkaskan saya isi kitab ini dengan bahasa yang mudah saya pahami. Maka AI itu akan meringkasnya dalam beberapa halaman. Anda bisa langsung baca. Pertanyaan setelah dibaca ini paham atau tidak? Bisa paham, tapi akan masuk dalam kalbu belum tentu. Kembali karena kita tidak melewati proses ta'allumnya, cara melewati proses pembelajaran. Jadi yang penting itu adalah
proses pembelajarannya. Karena setiap majelis ilmu sama hadir, setiap ini kerja nuntut ilmu niki itu ada proses yang tanpa kita sadari masuk ke dalam kalbu kita. Makin sering, makin tajam mati. Tinggal demen tulik bareng selesai tengaji, demen tulik nilai-nilai pengajian saat baru terima telik majelis niki. Apakah baut pertahanannya tundik? Nah, di situ letak anunya, yaitu letak perjuangan. Yang boleh dalam bab mengaji tasawuf itu ada namanya bab mujahadah. Dan bab mujahadah ini letaknya setelah bab taubat. Tapi kena mujahadah perjuangan. Apa kena perjuangan? Proses nuntut ilmu, proses melatihnya, kemudian proses membiasakan ilmu itu, proses menjiwai ilmu, proses menghayati ilmu. Iya sabilun. Terkadang itu nih mau ngaji lu, juru mati dia minta tutup pengajian. Orang diri tuh sampai ojok aku sak bahas semua. Padahal kita belum sampai kemana-mana. Kita hanya mengerti teorinya, tapi tidak merasakannya. Ingat laik sampun dang matur sebuah hadis Nabi ini. Ini saya tuliskan hadisnya. Hadis Nabi SAW yang mengatakan begini. Ini di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh ulama lain. Arak sebuah ulama, saya lupa nama ulamanya dan saya lupa nama kitabnya. Kita baca Malik ya. Tapi beliau ulama niki menulis Al-Arba'in hadisan, 40 hadis beliau kumpulkan khusus masalah tasawuf doang. Hadis yang menjelaskan tentang tasawuf. Awal hadis itu beliau mengutip hadis ini. Nabi ini Zaqa ta'mal iman. Ini sudah kita bahas dulu, tapi tiang detailkan kembali. Zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Oke. Apa makna kalimat niki? Titik beratnya adalah pada kalimat zaqa ta'mal iman. Zaqa. Nabi kenal zaqa nih. Ini punya masdarnya zauq. Nabi kenal zauq, merasakan. Zaqa artinya merasakan. Seperti pelungguh kelor makanan, tapi naang dekando bebalem misalnya, mode kelor. Pelungguh merasakannya. Iman itu diibaratkan makanan oleh Nabi dalam hadis ini. Dan makanan itu tidak cukup ditonton, tidak cukup dicium, tapi harus dirasakan. Cuman masalah demen tengerasamu ada dua demen tengerasamu terkadang dek tahu rasa mai atau dek. Terkadang satu makanan demen kedua nih seninan demen sakelah berbirasan kandung. Terkadang ketahuan rasa kembik satu. Kenapa kita tidak ketahuan rasa kandung? Karena makan itu kita jadikan rutinitas. Apa kena rutinitas? Pegawaian sa otomatis gawe terbilang jelo lamun jam semeni ternyampa, lamun jam semeni makan siang, lamun jam semeni makan malam. Tapi makanannya sendiri tidak kita nikmati. Ya masalah. Kembik rutinitas, ndek tindang kembik. Ada bahasa dengan sakasar, ada bahasa dengan Inggris. Kita tidak hadir di situ. Tidak menjiwai proses memakannya. Itu sebabnya bingung rasa, enggak meminta ketahuan rasa, main atau dek. Ya bukan besar. Terkadang enggak terasa makanan ini main atau dek. Mau main itu bau tapi nak si piksin. Dia melihat piksin, main kuat. Tapi detail rasanya tidak kita rasakan. Namun dengan satu nyindang, dia ini lamun makanan dek tuki paham. Ini kan contoh saja. Tapi saya contohkan dengan kopi, lamun tiang di kopi. Si demen pengopi itu. Proses pinak kopi, giling, diminta giling, muk tambu, demin terseduh, demin terasa. Antu doang, muntang celik atas kedik kopi, ketahu dan ke asal usul kopi. Berbeda dan depinak, berbeda dan digoreng, berbeda ukuran digoreng, sampai begitu. Kembik, karena saya menikmati proses kopi itu.
Orang yang tidak menikmati proses itu tidak akan merasakan itu. Ngupi dak ngupi, demi manisan sekali, mai, kembali manis. Namun nanti manis, apa itu nih? Hanya itu dua rasa, kembali karena tidak menikmatinya. Oke, itu masalah pertama lek makanan. Masalah kedua adalah manakala kita menikmati makanan, tak menikmati makanan semua. Lagu alat perasa ini sakit. Kita sedang sakit, pas mau coba makanan, ya tawah dua rasa. Kembik yang koyang soal. Nah, seriawan misalnya sedang artinya alat perasanya yang sakit. Maka selapuk kandung pada dok rasa, kembik dia sedang sakit. Maka demikian pula, kenapa pertanyaan makin dzaqqa ta'mal iman dosen? Kenapa orang tidak merasakan imannya sendiri? Pertama, dia hintang. Dia tidak pernah hidup dalam imannya. Salat dia tidak pernah hidup di dalam salatnya. Zikir dia tidak hidup dalam zikirnya. Zikir hanya menjadi rutinitas. Bila zikir nanti 1666. Yang dia kejar apa? Angkanya. Kira nih. Enggak linangan, kembali. Putaran tasbihnya linangan. Maka apa hasil zikirnya? Tidak ada. Pulang-pulang sama saja. Berzikir dan tidak sama saja. Tapi setiap detil dinikmati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia rasakan mulutnya yang sedang bergerak. Apa ini gerakan mulut saya datangnya dari Allah. Dia rasakan hatinya yang sedang berdenyut. Denyutannya adalah datangnya dari Allah. Dan denyutannya mengatakan Allah. Allah hidup bersama Allah. Tidak terasa. Sampai 5 alu doang dari idap berzikir. Itu namanya dzaqqa ta'mal iman. Kenapa? Karena dia menikmatinya. Atau yang kedua, dia bisa menikmatinya, tahu menu. Dia berusaha menikmatinya, tapi tidak merasakannya. Kembali. Ada yang sakit. Awak sakit. Apa yang sakit? Kalau dalam zikir, kalau dalam iman, alat perasanya. Apa alat perasanya? Hati. Maka hatinya yang sakit. Bermimpi tinggi pengaji harus tertular ke pengajian paling awal. Apa pengajian paling awal? Taubat. Kembali hati sakit, hati dulu. Apa sih taubat? Taubat. Tidak bersih taubatnya. Ya bon. Menurut Imam Muhyiddin Ibnu Arabi, ini namanya Imam Muhyiddin Ibnu Arabi, ahli tasawuf beliau dijuluki Asy-Syekhul Akbar. Mulai dalam ilmu barat, apa yang disebut beliau ini? Doctorus Maximus dijulukan. Guru besar. Dia dijulukan guru besar. Asy-Syekhu, syekh guru kan. Al-Akbar, guru yang paling besar. Bukan hanya guru besar, tapi guru paling agung, guru teragung sepanjang zaman. Ia julukan beliau dalam barat. Orang-orang barat ini belum kalau ke Amerika itu yang berkembang itu Islam yang berkembang itu dua model. Kalau tidak Wahabi, mohon maaf, kalau tidak Wahabi tasawuf. Jalangan tentang Islam dengan kenapa berkembang Wahabi? Dananya kencang, kepeng kencang. Tapi kalau tasawuf, kenapa berkembang tasawuf? Dengan Amerika bingung isi Eropa seni uang. Mereka stres, depresi. Dia udah cek data statistik di Amerika itu banyak orang anak muda yang meninggal dunia karena stres. Mau stres nanti. Namun bahasa Roma iman dan takwa enggak ada. Tapi tasawuf itulah obat stres. Karena apa? Menenangkan hati, menenangkan kalbu. Tanpa tasawuf. Nah, maka Muhyiddin Ibnu Arabi itu di Amerika terkenal sekali. Ada namanya Syekh Hamzah. Saya lupa namanya. Di Amerika itu namanya Syekh Hamzah. Dia ngajinya di Mauritania. Asli Amerika berubah nama menjadi Hamzah. Itu kalau perlu lihat saja mukanya. Perlu kedua dipacu adundi. Mukanya saja sudah soleh. Orang mana? Orang Amerika. Beda niru. Dek barat dia. Jadi bahasa Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi itu dia. Yang ingin saya ceritakan tadi istighfar. Apa latihan yang beliau terlatih murid beliau? Saya milih masuk ke dalam dunianya beliau. Tidak akan diterima menjadi murid kalau belum lulus tes. Apa lulus tesnya? Istighfarnya 10.000 kali selama 40 hari 40 malam. Untuk membersihkan. Astagfirullah. Malam pertama itu 10.000 setiap hari itu. Bukan 10.000 selama 40 malam nanti. Setiap malam 10, setiap hari setiap malam 10.000 dan itu dikerjakan selama 40. Kalau bisa
baru diterima. Lamun ndek boleh kembek dak kena ngajahan kembek. Ndek baru tahu rasa ilmu sunu kembek masih sakit alat perasaan. Ini untuk menyembuhkan alat perasaannya 40 hari. Astagfirullah. Astagfirullah. Malam pertama, jelo pertama tidak ada efek. Jelo kedua tidak ada efek. Jelo ketiga hampir tidak ada. Begitu masuk minggu kedua mulai terus. Hati makin tajam. Apa malik dia? Bahasa dengan sadakah intuisi makin dalam. Itulah yang menyebabkan hati itu menjadi bersih. Terkadang kalau hati sudah bersih, ilmu itu datang sendiri. Karena ilmu itu datangnya dari Allah. Dengan berzikir, pelukku sudah dekat dengan Allah. Allah sendiri yang tumpahkan ilmu itu ke dalam kalbu. Nah, ya pada laduni semua. Ilmu laduni. Paham lagi? Jadi memang ilmu ini, ilmu tasawuf ini harus tetap kembali ke awal. Berapapun tingginya pelajaran itu, kembali kepada awalnya. Kalau tidak pernah bertobat, tidak pernah beristighfar, tidak betul istighfarnya, setinggi apapun dan ngaji, sedalam apapun dan ngaji, hampir hasilnya itu sekedip. Maka poinnya ada istighfar. Yang pematur lelai tetap matur. Istighfar itu amalan wajib setiap hari. Bila perlu minimal hanya 100 atau 70 baru akan dapat ini. Ciri orang yang sudah merasakan itu, ini cirinya. Ridha dengan Allah sebagai Tuhan. Maksudnya apa? Allah yang mengatur dirinya. Apa makna man radhiya billahi rabba? Ridha Allah sebagai yang mengatur hidupnya. Dalam hadis lain, saya akan jelaskan ini dengan hadis. Hadis qudsi. Nabi SAW menceritakan firman Allah. Allah SWT berfirman. Apa firman Allah? Ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nabi bahasa beliau, hadis Nabi. Kalau Allah berfirman bahasa Nabi. Jadi hadis ini ada hadis qudsi. Nabi Malik Allah SWT ini juga disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari. Nabi Malik Nabi SAW. Kalau Allah berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Saya musuhi waliku, firman Allah, maka aku yang akan menjadi musuhnya. Kemudian lanjutan hadis ini, tidak ada amalan yang paling aku senangi, firman Allah. Dek narak cara dengan perapat diri nojok aku, Malik Allah Ta'ala, kecuali dia mengerjakan perbuatan yang sudah kuwajibkan. Poinnya bukan itu. Wa ma taqarraba ilayya abdun wa ma taqarraba ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan orang itu kalau sudah mengerjakan perbuatan wajib, apakah akan membuatnya sampai kepada Allah? Tidak. Itu akan membuatnya selamat. Nah, bukan mendengar tasawuf, bukan selamat saja yang kita cari. Apa motivasi? Desida Allah. Bukan cari surga saja, meskipun cari surga tidak salah. Bukan hanya cari surga saja, tetapi cari pemilik surga. Bukan hanya selamat dari neraka saja yang kita cari, tidak. Tapi yang menyelamatkan kita dari neraka, yaitu desida Allah. Kalau mau selamat saja cukup kerjakan yang wajib. Salat 5 wajib, wah. Pemalik. Puasa, wah. Iya bedegawe selesai wah perkara ini. Wah, cukup penuh. Kena degawe cukup. Itu ada dalilnya juga dalam disebutkan. Tapi kalau mau mendekatkan diri kepada Allah harus bin nawafil. Ada pekerjaan tambahan yang disebut dengan nama nawafil. Nafilah, bentuknya salat sunat, bentuknya zikir. Poinnya adalah zikir. Maka sulit mendengar apapun yang berilmu, sulit orang itu akan sampai kepada Allah merasakan panah sampai kepada Allah merasakan panah itu. Kalau tidak bin nawafil, kalau tidak ada perbuatan sunnah yang termasuk di dalamnya adalah zikir. Widian tadi malam itu yang di Pomoto itu terdatangi ke sesepuh dengan dia bertanya, Kembi, karena orang ini ketemu dengan sahabatnya Tuan Guru Syakban ini, beliau ketemu dengan seseorang ahli beginilah dia, tapi sudah meninggalkan syariat. Muntuah panak senang, ngunin aja kan. Dan muntuah panak, apa lo kena panak? Kan selaku pegawaian di sida Allah. Dan muntuah paham lo, sudah unik. Contoh, sembahyang tadi misalnya. Ada sembahyang,
Uli dia memilih penguit si nenek, selakukan pegawaian nenek. Kita dah cik penguit sudah Allah. Wah, berarti iya milik nenek dia itu. Wah, seradik bersopuk hangat kecil. Iya rempanak ni. Nah di situlah letak kekeliruan. Kembik dia cara baca hadis sebelum. Nah, dia berdalil dengan hadis yang dia baca ini. Apa hadis ini? Kalau seseorang sudah mendekatkan diri kepada Allah bin nawafil, apa firman Allah? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bihi wa kuntu yadahu alladhi yamtishu bihi wa kuntu rijlahu alladhi yamshi bihi ya Malik Allah Ta'ala. Saya merapatkan aku, kenal aku Malik Allah Ta'ala. Aku jari mata si begita. Aku jadi kentok isi mendengar. Aku jadi iman si berdemar. Aku jadi naik si lampa. Artinya apa? Bersopong ke nenek. Ini yang dibahas. Banyak itu pegawaian nenek doang. Entek senegel pegawaian nenek. Entek sebegita pegawaian nenek. Entek senentok. Tahu tidak seneng. Cuman pertanyaannya, pegawaian nenek itu takdir ini harus paham takdir. Takdir itu menita terpinat sudah Allah sedang takdir. Bapak-bapak, ibu-ibu. Apa-apa sada pilih si tuturutan doang si nenek. Tebing berjalan. Ini dia. Melek jok kanan atau jok kiri. Apa dalilnya? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Saya milih taat, saya milih kafir. Tebing dua jalan si nenek. Pilih dia. Setelah pelungguh memilih, pilih kafir, terkicah jalangan dari kafir. Pilih maksiat, akan dikasih jalannya oleh Allah untuk maksiat. Itu sebabnya nanti betul maksiat penuh Allah Ta'ala hijab. Betul, dia yang kerjakan semua. Lalu betul salah tidak. Waktu suruh milik nun, kita pilih tegawik lengi. Pilihan itu dalam bahasa Arab apa yang deparan? Ikhtiar. Ya, kita kan ikhtiar apa sih teparan? Usaha dan terjemahan. Bukan usaha dia. Semua perbuatan kita didatangi dari Allah. Betul. Tapi sebelum berbuat, disitulah letak pilihan Anda, yaitu pesut milik. Kenapa? Kalau bukan karena pilihan Anda, tidak boleh Allah menghukum. Kembali, ini adalah kita pegawai Anda. Buat apa diciptakan surga dan pilih ini pegawai, pilih ini pegawai, baru diberikan hukuman, baru diberikan balasan. Maka lamun tertulang jok hadis baru dengan sawah besopok ke nenek, aku jadi iman. Maksud apa? Nih dia debar salah paham. Demi ngempukak Allah Ta'ala ngempukkan. Itu jangan dikelirukan begitu. Betul itu sesuai hadisnya. Lalu maksudnya adalah hadis ini. Orang yang mencapai anak seperti itu dalam hadisnya, sak merasa demi ngeraus, bukan semata-mata saya, tetapi ini pembicaraan yang diinginkan oleh Allah. Itu terjadi setelah apa? Kalau sudah bin nawafil, itu harus dibaca hadisnya secara seluruh. Kalau sudah dia kerjakan seluruh perbuatan sunnah, lebih kaya perbuatan sunnah, beridak dalam hati. Manakala itu dia akan merasakan semua perbuatannya adalah milik Allah. Setelah dia paham semua perbuatan milik Allah, perbuatan Allah itu tergantung sida, pilihan sida. Lengi, tebeng di jalan lengi, bagus, tebeng di jalan bagus. Lagu arak sak reda, arak sak ndek. Pertanyaan, namun tebeng dua pegawai yang sudah diserah pilih demi melek. Tebeng doang yang kedua, gawe lengi akan dikasih jalannya, gawe bagus dikasih jalannya. Cuman yang ini dirodoi dan yang ini tidak. Mana yang perlu pilih? Satreda atau sandi? Satreda. Nah itu berat. Ini mau bersopo ya selatu uji itu. Dia minta gawe lengi, dia nak kuning malik Allah Ta'ala kuning. Betul itu. Tapi tidak diridhoi oleh Allah. Dari mana kita tidak diridhoi Allah? Kan silih maling. Pertanyaan awak nih hadis atau ayat sak perintah Allah Ta'ala. Selatu dengan Islam mencurilah. Arab deh. Terus kenapa kita mengatakan mencuri itu adalah niat ngepe dia? Betul itu perbuatan Allah. Tapi Allah tidak pernah memerintahkan. Kalau tidak pernah memerintahkan, berarti tidak pernah berarti panaknya itu panak syaitaniyah, panak kesetanan. Mohon maaf. Panak yang benar itu adalah perbuatannya betul dikerjakan oleh Allah, semuanya milik Allah.
tetapi diridhoi oleh Allah. Mbe sak ridhoi si Allah sak teperintah. Mbe sak ridhoi si Allah sak ndek cara telarang. Atau kan itu. Yang berbeda perasa, lagu pegawaian, mau telarang si nenek, tak kena semua. Nah di situ lalu tak kekeliruan kita terkadang. Kembali dia menelelah. Yang ngaku-ngaku diri depan anak lagu dia menelelah. Kembali maafkan sembahyang. Dan ini ada hadisnya, mereka cerita ada hadis. Sak sebut desida ni, buat sebut berjudul si Sayyidina Ali lain. Mereka cerita. Jadi dalam hadis, saya lupa hadisnya disebutkan di mana. Monet dewan ngaji hadis ni, bagi nanya dulu. Lupa. Baru cek oleh Google. Nanti cek di Google ada saya sahabat. Hadisnya mengatakan begini. Jadi suatu waktu Nabi SAW datang ke rumah bijanya Siti Fatimah dan Sayyidina Ali. Mau berketuhan ya Rasulullah jawab Sayyidina Ali ke Siti Fatimah. Wahai pada sembahyang. Sudahkah kalian sholat? Apa jawaban Sayyidina Ali? Jawaban Sayyidina Ali mengatakan jawaban itu. Dek keman tekican sembahyang si Allah Ta'ala bahasa itu. Ini kena Nabi ini Sayyidina Ali. Kan mirip-mirip kan dengan ulin kita. Ulinya ke tekican kalau sini ini. Dek keman tekican ya sembahyang Allah. Belum perbuatan saya ini belum akan digerakkan untuk Kemudian Nabi keluar. Kemudian sambil beliau bersedih, beliau mengatakan apa? Wa kanal insanu kulla syai'in jadala. Mulai manusia ini ya demen bekejuh-kejuh bahasa. Ya demen berdebat bahasa. Artinya apa? Rasulullah paham ilmu itu. Tapi kenapa engkau harus perdebatkan yang begitu? Ya makna, kembali dia perlu bicara dia. Cukup rasakan saja dan buktikan dengan perbuatan. Apakah perbuatanmu diridhai oleh Allah atau tidak? Dan apa yang dikatakan oleh teman-teman hari ini sudah disebutkan oleh Sayyidina Ali. Ya jawaban Nabi wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Manusia ini memang ia demen bahasa sasar apa depan jadalan. Dek, bertimpalan apa depan? Cangkitan. Mula manusia ini demen bercangkitan. Ya nu dia Al-Qur'an mengatakan itu masa teruskan ayatnya dan bisa mikir. Wa kana al-insanu apa ni? Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Ternyata memang betul pun. Ini demen kecangkitan di manusia dia bahasa Nabi SAW. Ternyata itu semua sudah dilakukan. Jadi cara yang benar itu bagaimana? Tidak ada cara yang benar kecuali apa yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah mengatakan aqimus shalah, dirikanlah sholat. Wala taqrabuz zina, rapat doang kali zina nende. Ini sambil zikir, sambil kena sambil zikir, sambil golam apa? Impung batur kan? Astaghfirullahaladzim. Perbuatan Allah. Ndek aku nih. Tapi Allah mengatakan, nenek rapat, akak rapat sudah. Dia milik nenek. Betul itu keinginan Allah. Tapi apakah diridai oleh Allah? Pasti tidak. Kembali dengan ketahuan, kan kesili. Dilarang oleh Allah, jangan lakukan. Kenapa Anda lakukan? Aman nanti. Jadi semua apapun yang terjadi di dunia ini, baik atau buruk, memang betul. Itu datangnya dari Allah. Lamun dengan sawah ngaji ilmu wang niki, dia akan rasakan itu. Oh ini semua datangnya. Dia idap. Cuman pertanyaan, samun idap itu diridhoi atau tidak? Di situ letak bedanya. Nah orang yang mengatakan marak baru kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi itulah orang yang dimaknai dengan hadis ini radhiya billahi rabba. Ridho Allah sebagai yang mengatur dirinya. Nah berbeda terlatih ini. Ini kan debut terawas doang, harus terlatih. Berbeda terlatih. Dilatih ketika sholat. Sudah jangan matur dulu. Kapan dilatih? Ketika sholat. Yaitu latihan tauhid hakiki, sholat itu. Yaitu latihan fana, sholat itu. Kembali. Ketika kita sholat, apa yang kita baca? Kalamullah. Kalam yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, kan kalamullah. Bukan pembicaraan saya, tapi kalamnya Allah. Berarti besok kalam, kaja kalam Allah. Maka di situ kita sedang latihan menenggelamkan kalam kita dalam kalamnya Allah.
kudrat kita dalam kudrat Allah, menenggelamkan sama kita dalam sama Allah, menenggelam semuanya tenggelam. Itu untuk latihan panah. Maka ketika sholat, jiwai sholat Allah. Tahu ngangkat timah, mampu ngangkat timah, tapi bukan kemampuan saya, kemampuan Allah. Bikudratillah. Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, keluar kalam saya, tapi kalam saya keluar dari alam zahir. Hakikatnya datangnya dari kalamnya Allah. Kalau Allah cabut ini, saya tidak akan mampu berkalam. Kalau Allah cabut kudrat ini, saya tidak akan mampu berdiri. Dia mendengar kalimat Bismillahirrahmanirrahim, saya mampu mendengar, tapi pendengaran saya karena ada samanya Allah dititip kepada saya. Kalau dicabut, gedor kok. Ketika melihat, basarnya Allah. Ketika mengetahui apa saya tegawe, ilmunya Allah. Ketika berkeinginan ruku, sujud, iradahnya Allah. Dan selapu ini kembali kepada satu sifat utama. Kembali pok tau gawe, saya nggak bisa iru. Lagu iru apa nih? Aku ngepe atau deh? Lagu mula aku ngepe berbeda milih, tapi nyatanya tidak. Ayo saja, hidup kita ini kita punya atau tidak? Kalau memang kita yang punya, berbeda milih kan? Kapan kita mau mati, kapan kita mau hidup, terserah kita dong. Kembali karena kita yang punya. Tapi ternyata dia tahu, piran tiru, dia tahu kontrol si itu. Piran mati, dia tahu kontrol si itu. Oh berarti bukan punya saya, tapi dipinjamkan kepada saya. Tapi hidup saya ini adalah pancaran dari hidupnya, hayatnya Allah. Tetap penuh. Hingga sembahyang tidak pernah lepas itu. Orang yang mampu tidak pernah lepas selama sholatnya. Apa sebutan-sebutan baru itu sifat pandangan ini nyata di dalam sembahyang. Pegang dan ilmu hayat sama basar kalam. Itulah orang yang belajar panah. Sudah bisa di dalam sholat, sholatnya makin mantap. Nanti lama-lama sepanjang hidupnya akan seperti itu. Itu namanya panah. Menjadi wali. Ini jangan menjadi wali, untuk angkat dia jadi wali. Alhamdulillah semerton dia. Wih pian ketelantik. Tiang belantik demakin main. Mudah banyak mengenal itu. Nah, kira-kira itulah makna daripada radhiya billah. Nah, samudang sebutang baru itu butuh proses. Tidak bisa instan. Bisa instan tapi tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tahu bicara. Yang instan itu semuanya bisa kalau Allah berkehendak. Pertanyaan, apakah Allah berkehendak memberikan kita secara instan atau tidak? Tidak dirinci lah. Kalau Allah berkehendak saat ini juga, perlu akan rasakan. Tapi kalau tidak, berarti disuruh latihan si nenek. Biar ayo latihan. Sholatnya dilatihan. Ini enggak degawe. Jadi apa degawe nanti ini? Kerjakan saja apa yang sudah kita ilmukan itu. Kerjakan latihannya dengan zikirnya. Nah proses-proses itu, proses latihan, proses belajar, itu namanya ta'allum. Inilah bab yang sedang kita bahas dalam kitab ini. Bab pembelajaran. Kapan selesai belajar? Lama tua mati. Karena nanti kalau sudah sampai pada makom sambutan jelasan baru, akan ada lagi makom yang lebih tinggi daripada itu. Butuh belajar lagi. Jadi jangan dipikir wali itu tidak dia menjadi wali menungkah belajar. Enggak. Ada yang dia pelajari lagi. Tapi yang tahu hanya dia. Nah sampai dokter, masih ada kurang. Belajar lagi, latihan lagi. Terus sampai kapan selesainya itu? Proses-proses ta'allum itu sampai Allah mencabut nyawanya. Nah ketika dicabut nyawanya oleh Allah melalui malaikat maut, dokter kita bisa lebih tinggi proses pembelajaran. Makin tinggi proses pembelajarannya, pembelajaran mana baru kena. Dan pembelajaran sekedar ngaji dengan ceramah nih. Pembelajaran baru, terima ilmu, latih, rasakan, latih, rasakan, latih, rasakan. Paling tinggi itulah yang menentukan ketinggiannya di hadapan Allah. Ini makna dari sabda Nabi, firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi terus diminta oleh Allah untuk menyatakan doa yang mengatakan Rabbi zidni ilmu. Nabi mengatakan begitu. Dia cukup penuh ilmu Nabi.
Ya Allah, tambahkanlah saya ilmu. Saya lebih alim daripada Nabi. Siapa yang lebih berilmu daripada Nabi? Nabi mengatakan apa? U'titu ilmal awwalin wal akhirin. Waktu tican aku sida Allah, Malik Nabi. Ilmu orang yang pertama dan ilmu orang yang terakhir. Ilmu sendirian dunia, ilmu setelah selaku ilmu tahu. Nah, tapi kok dia mengatakan Rabbi zidni ilmi. Ya Allah, tambahkanlah saya ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu tidak ada batasnya. Tidak ada batas. Karena proses-proses latihan itu tidak ada batasnya. Dan ketinggian derajat di sisi Allah tidak ada batasnya. Betul tutup, tidak penutup. Kenapa? Karena yang kita cari itu tanpa batas, yaitu desida Allah. Desida Allah itu tidak ada batasannya. Maka sifatnya yang namanya ilmu tidak ada batasannya. Maka proses untuk mencapai ilmu itu pun tidak boleh ada batasannya. Jadi menterampok sekedik. Tuh, kadang ngaji tak tahu kita kan kamu kan tak pajang-pajang. Nah, berarti dia sudah menyerah pada dirinya sendiri. Nah, iya kena ta'allum itulah yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini, Fadilatut Ta'allum. Jadi yang penting daripada semua ini adalah proses ilmunya, proses latihannya. Ya Pak Tunas belum makin supaya merasakan ilmu yang sudah kita bahas itu, latih. Di mana? Di sholatnya dan di zikirnya. Kalau tidak bisa latihan sepanjang hayat, belajar dulu lihat sholat. Hari dia tadi masih terbawa kelas, kan? Belajarlah dari sholat. Jangan justru sholatnya ditinggalkan. Tapi wadah daitisin, ibarat dengan sakakan kakan pudi. Dah buka daitisin, itu kembelen dong nane. Itu kembelen dong, namun dah buka ya. Teteh ya senang sekali kakan nih. Monyet doang, teteh gelendong, apalagi Pak Dian. Apalagi Pak Dian pasti itu punti, dan ini bukan putih. Ini punti. Nah, kira-kira begitu. Jadi terus berproses. Ini kalau ada yang bingung misalnya, kemana sih ujungnya ilmu ini? Ya ujungnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya muter-muternya di situ. Tapi untuk merasakannya bagaimana? Latihan, mujahadah. Dikir, sapunten bahas, silakan dikerjakan. Yang sudah diijazahkan, silahkan dikerjakan. Dan yang paling inti silahkan dirasakan 7 sifat ma'ani itu yang dipinjamkan oleh Allah pada diri kita itu ketika belum sholat. Kalau bisa bawa nilai itu di luar sholat. Kalau sudah sepanjang hayat bisa dilaksanakan, maka itulah yang namanya fana fillah. Di atas fananya fillah nanti ada namanya baqa billah. Kan tidak mungkin kita bahas ke sana namun fana doang nyerang kedorawas ya. Dan sudah saya sampaikan dulu di watang sampean. Setinggi apapun ilmu kita, kamu masih terawas syariat dan parah. Sak rasa itulah yang namanya hakikat. Sak terawasan nih dan kata ngerasa hakikat itu teori hakikat teorinya saja, maka itu syariat karena masih teori. Tapi menurut terasa itulah yang namanya hakikat, dan masing-masing rasa itu hanya mampu dirasakan oleh orang itu masing-masing, tergantung latihannya, tergantung amalannya, tergantung penghayatannya. Yang doakan belunggu-belunggu selaku, mudah-mudahan kita bisa menghayatinya. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Maka dalam proses ta'allum ini, pembelajaran, jadi saya ulangi, babut fadilatut ta'allum, fadilah pembelajaran. Ya maknanya. Maka yang pantas Nabi SAW mengatakan begini, wa fi hadithi Abi Dzar radhiyallahu anhu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, Nabi bahasa Nabi, huduru majlisi ilmin afdalu min salati alfi raka'atin. Hadir di majelis ilmu yang seperti tadi yang sebutkan tadi. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang pulang-pulang itu ada satu peningkatan keilmuan tentang Allah. Saya ulangi, ada satu peningkatan keilmuan tentang Allah. Bukan hanya amal. Saya ulangi, bukan hanya amal. Bikinan amal no dia.
Ada dua jenis guru bahasa para ulama. Ada dua jenis guru. Satu yang menunjukkanmu kepada amal, dua yang menunjukkanmu kepada Allah. Man dallaka 'alal amal faqad at'abaka. Bahasa Imam Ibnu Athaillah sekadar. Saya beritahu amalnya saja. Sungguh guru itu telah membuatmu capek. Yang beri tidak menelah. Becontoh. Mun amalan ini ama sugih. Namun amalan ini ama pahala tanpa batas. Dia fokus kepada amalnya dan kepada pahalanya, maka dia akan capek saja. Kempit, dia tidak akan merasakan nikmatnya. Guru yang kedua, mandallaka 'ala Allah, bukan amalnya. Siapa yang menunjukkanmu kepada Allah, faqad nasohaka. Itulah guru yang betul-betul memberikan kebaikan. Mone sembahyang, dia nambah pahala dia nambah menicari. Hari ini saya rasa kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, itulah namanya guru yang memberikan nasihat. Saya nggak nak gawe doang. Dekat bahasa kena saya sembahyang 2 rakaat maka pahalanya. Ini beliau bisa bilang layatan. Muni layatan sama. Siapa yang hadir di kubur, menghadiri salat jenazah, lahu kiratan, dia akan memiliki 2 gunung pahala. Pakat at'abaka, lelah batur doang. Dengtong keneng gunung Senun apa kan? Tetapi kalau ditunjukkan ini Allah, kita kembali kepada Allah, itu hanya tata cara Allah membuatmu tertarik saja. Itulah yang akan memberikan nasihat. Kembali dia. Karena munarak dengan sholat, Allahu Akbar, sembahyang jenazah, yang terbayang adalah 2 gunung semeton. Itu yang terbayang kan? Tetapi kalau guru yang engkau sholat, maka engkau tersambung dengan Allah. Maka ketika sholat, Allah, yang terbayang apa? Allah. Minimal asma'nya. Mana lebih tinggi bedanya? Mana yang lebih tinggi? Kan beda. Satunya fokus kepada pahala itu ciptaan Tuhan. Satunya fokus kepada Allah, dan Allah pemberi semua pahala. Mana yang lebih keren? Mana dia kan? Bukan barang batur lamun dewa ngaji dia. Demen menunin barat adek ngerti unik kan. Maka pelan-pelan. Itu sebabnya ilmu ini tidak bisa langsung dikeluarkan kepada semua orang. Ini enak-enak. Dan majelis ini sudah bertahun-tahun kan. Sebelum kita bahas begini, uduk dulu bahas like membaca duduk seakan kan yang udah bahas. Dan semuanya satu rangkaian. Kalau perlu mau tidak kerjakan yang dulu diajarkan itu, mau tambahan kemungkinan sak mangkin niki doang. Ya, dek putihan dia tidak terlalu akan membuahkan hasil. Kenapa? Ada rangkaian yang terputus. Mudah-mudahan tulak buka pengajian salai, kerjakan pelan-pelan dengan tertib, dengan sistematik. Insyaallah apa yang sebutkan pelan-pelan Allah akan memberikannya kepada penolong dia, tentunya dengan taufik dan hidayah Allah. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Yang lanjutkan. Jadi proses-proses yang dia sebutkan tadi itu, inilah yang dimaksud oleh hadisnya Abu Dzar ini yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Nabi bahasa, huduru majlis ilmin, hadir di satu majlis ilmu, tapi ilmu yang kayak tadi itu, afdalu min salati alfi rakaatin, itu lebih afdal daripada salatnya 1000 rakaat. Salat 1000 rakaat tapi tidak ada isinya maksudnya. Dia membahas ini itu lebih afdal daripada salat sunat 1000 rakaat. Lah gunung laleatin ya kena. Wow, apa isi? Maka sama gunung Senun doang linangan kan ya. Itu kembek karena tidak akan membuatnya dekat dengan Allah, tapi membuatnya dekat dengan surga saja, tapi tidak membuatnya dekat dengan pemilik surga. Oke. Hadir di majelis ilmu yang saya sebutkan tadi itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat yang lalai. Wa iyadati alfi maradin, dan lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Wa syuhudi alfi janazatin, dan lebih baik daripada menghadiri 1000 jenazah orang meninggal dunia. Oh, ternyata ini lebih baik daripada layatan juga. Tapi bukan berarti kemudian ini kelayatan meninggal baru saja jadi anggota. Layatan salah juga ya. Tapi maksudnya adalah jika belum layatan, fokusnya harus kepada Allah. Boleh orang fokus kepada orang lain, kepada pahala. Boleh orang fokus kepada surga.
Boleh orang fokus kepada kirotan, silakan saja. Itu memang ilmunya. Tapi pelunggu-pelunggu yang sudah ngaji ini, kalau tidak nyambung kepada Allah, maka kita telah berkhianat kepada ilmu kita sendiri. Yatim no, jangan harus tamalan dia. Berbeda tamalan membela itu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Saya selalu bersama Allah. Saya selalu bersama Allah. Bila perlu nyekat atas motor tekene, tapi nadi ini denyut nadi, latih dia untuk berzikir kepada Allah. Allah, 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 Allah. Dengan yang kebacaan orang yang selalu zikir kepada Allah hadir di satu kuburan, itu semua ahli kubur itu tercerahkan. Mara ibarat dengan yang kepetang dia mendatang dia jarang baca qul huwallah, dia hanya berzikir saja kepada Allah. Begitu dia hadir, diberikan cahaya terang benderang karena kehadiran orang itu. Iya, ada kepengen. Ya, pengen syafaat baru mati kan. Dekat jadi bacaan talqin. Terkadang sama baca talqin doang. Nolale hati enggak disida Allah kan. Kembali karena mau membuat orang terkesan. Akhirnya baca talqinnya ngakon. Iya, ayo kembali. Ada satu teman dengar sih dengar. Kembali kok kena menurut dia. Wah gawe soal sama menurut dia. Wah gawe. Betul itu sudah saya kerjakan itu. Bagaimana supaya orang terkesan? Saya pidato bagaimana supaya orang terkesan. Bagaimana supaya orang senang. Pernah saya merasakan masa-masa waktu itu, dan itu masa jahiliyah. Betul itu dia, betul. Pernah saya rasakan itu. Lalu dia rasa, kan dia berpengalaman. Lalu dia tahu pengalaman, dari mana kita akan berguru? Alhamdulillah dengan bimbingan guru-guru, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan taufik Allah, pelan-pelan itu runtuh. Tapi tidak sehari dua hari, bertahun-tahun baru runtuh. Dan setelah runtuh, bukan berarti tidak bisa kambuh. Bisa kambuh. Bagaimana supaya tidak kambuh? Jangan lupa kepada Allah. Nih, lanjut. Jadi itu ya, menghadiri majelis ilmu yang membuat mengingat kepada Allah itu lebih baik daripada salat 1000 rakaat tapi lalai kepada Allah. Fakila, setelah Rasulullah mengatakan seperti itu, ditanya beliau oleh sahabat, "Ya Rasulullah, wa min qiraatul Quran?" Berbeda baca Quran. Solahan deh dengan majelis hadir di majelis ilmu ketimbang baca Quran. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hal yanfa'ul Qur'anu illa bil ilmi?" Nabi bahasa Nabi, bukankah Al-Quran itu akan bermanfaat kalau ada ilmu? Nah, artinya apa? Quran doang, baca Quran doang tanpa ilmu, ya lebih baik mengilmukan dulu. Bareng-bareng membaca Al-Quran dan mengilmukan Al-Quran. Maka Allah sallallahu alaihi wasallam, dan ini semua kembali kepada hadis lain. Hadis pertama semua dibahas lain. Nabi bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ayul a'mali afdal?" Pegawai apa yang paling bagus? Nabi menjawab apa? Al-ilmu billah. Ilmu mengenal Allah. Sudah. Iya betul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang lain yang diriwayatkan oleh siapa ini? Ad-Darimi, Sunan Ad-Darimi. Ini man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma li yahya bihil islam. Bainahu wa bainal anbiya'i fil jannati darajatun wahidatun. Saya kena siapa-siapa yang meninggal dunia dalam proses dia menuntut ilmu. Ingat, menuntut ilmu itu bukan sekedar lalu sekolah kan. Dia sekolah doang kok mati, bukan mati menuntut ilmu, dia mati sekolah. Betul. Tapi pelunggu-pelunggu yang punya jadwal ngaji, saya tetap ngaji, saya tetap berusaha, saya tetap ta'allum, saya tetap berusaha, saya tetap latihan. Itu namanya menuntut ilmu. Meninggal dunia dalam prosesnya itu. Niatnya adalah untuk liyahya bihil Islam, dia menuntut ilmu untuk menegakkan Islam. Maka kelak orang ini, namun disebut surga, kelak orang ini derajatnya dengan derajatnya para nabi itu bedanya hanya 1 derajat. Beda ketinggian derajatnya dengan para nabi itu hanya 1 derajat. Artinya itu dia tahu nabi lebih atas. Nih, dia milih atasan kerja nabi dia kan. Dan ini ya berbeda kehebat. Nabi itu makom yang tidak bisa dibayangkan. Makom kenabian dan kerasulan makom yang mustahil untuk diraih. Tapi hakikat kenabian dan kerasulan
itulah yang bisa diraih. Apa kenan hakikatnya? Isi. Apa isinya? Ya ilmu-ilmu mereka. Yang penara wali Muhammadi, wali Adami, wali Idrisi, wali Nuhi, wali Ibrahimi, wali yang ilmunya itu setingkat ilmunya, bukan derajatnya, dengan Nabi Adam, dengan Nabi Idris, dengan Nabi. Maka bawa Nabi lu tahu lema derajatnya di sisi Allah. Tapi dengan catatan, ilmu sepanjang hayat tetap ilmu diaji, dikaji, dilatih, dimujahadahkan dan diistikharahkan. Dalam menara pelunggu-pelunggu di misal maaf di thariqah itu ada istilahnya khalwat kan, khalwat sekian hari. Itu untuk melatih sebenarnya, untuk memudahkan. Tidak wajib, tetapi lebih cepat terasa efeknya, karena latihannya lebih intensif oleh dengan cacak. Nah, mudah-mudahan pelunggu ini punya waktu terkait nanti linsir. Oh, telu jedo aja. Dek sugul-sugul aku. Khalwat latih ini. Silakan dicoba. Kalau mau 7 hari, silakan dicoba. Kalau mau 21 hari, silakan dicoba. Kalau mau 40 hari, silakan dicoba. Ya udah kado si kemah tablik dia, ya pun khuruj dah kulit dia kan. Khuruj 3 hari. Awalnya tadi dukhul 3 hari. Khalwat 3 hari. Khalwat. Tapi itulah khalwat mereka itu thariqahnya mereka. Silakan dapat. Karena guru mereka itu ahli thariqah juga. Syekh Zakaria itu, Syekh Ilyas, Maulana Ilyas, memang ahli thariqah juga. Itulah thariqah beliau melining, cara lain. Memang zaman dulu itu khalwat para ulama itu keliling, toto lain. Dia cara latih diri. Kalau munita saya tahu keliling ini aja. Ada yang keliling si lalu berdagang, lalu ngampas kan. Tapi jangan lalai kepada Allah. Tidak apa-apa keliling ngampas. Penting jangan lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saja hadis-hadis yang penjelasan baru itu menjelaskan tentang fadilah, keutamaan orang berta'allum, proses pembelajaran itu, seperti yang dia jelaskan tadi. Mudah-mudahan pelunggu-pelunggu ini apa yang sampun yang matur, zikir-zikir, pasti kedik zikir sebutang matur kan, sekedik istighfar 100, itu mudah-mudahan itu latihannya tetap dikerjakan. Kenapa belum jam tambah? Karena itu belum teratur. Kalau teratur yang pelunggu-pelunggu udah terombok adalah zikir setiap hari, zikir sebelum tenggelam matahari, zikir dalam depolo, baru ngurumun dilema, baru kepindah tahu sih zikir masalah. Makanya sih kita pendek-pendekkan, mungkin ada ngurumun betul. Oke, baik, itu saja yang perlu kita sampaikan. Ini fadilah ta'allum ini dari hadis. Besok kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan nanti sama bahas baru. Mudah-mudahan menambah keilmuan kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu ialah nanti nyambung melalui saluran ilmu ini, nyambunglah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga makin padas isi penyaksian disida Allah, situ bermusyahadah kepada Allah, dan mudah-mudahan ia jadi syarat sebab penunggu kita ridha dan maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala, dican mengenal Allah Subhanahu Wa Taala haqqal ma'rifah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya,